Kali ini malah lagi ikhtiar nyari rezeki bantu jualan ikan asap. Hayu, diborong ikannya biar stok dagangan habis, mah bisa duduk manis. Kios ikan asap kayak gini teh gampil pisan ditemuin di seluruh daerah di Ambon. Apalagi daerah warga-wargi Ambon teh ya, rata-rata lauk favoritnya berbahan ikan. Ikan ngasang teh Bapak, Kakak ikan ngasang. Ikan ngasang. Bapak sudah Kakak sana tuh. Kakak sudah datang. Aduh, Kakak nitip ya. Oh, benar datang. Aduh, bentar. Puntennya, mate harus ninggalkeun dagangan anak, soalnya aya bongkaran muat ikan nu leuwih penting. Hayu gas sadayana, kita keluarkan the power of Ma. Ikan cakalang. Cakalang buk atau 50 tahun lagi. Wah, ukuran cakalangnya lumayan besar ieu mah nya, pantesan yang dijual di pasar lebar-lebar. Nah, kalau lagi musim, ikan cakalangnya teh bisa dapat lebih banyak dari tangkapan ini, sadayana. Ieu ge geus melimpahnya, kumaha keur musimna eta. Kita bongkar hasil kita mancing kameramen. Iyalah. Tuh, ayo Pak. Ayo, kita angkut. 1, 2, 3. Alhamdulillah kameramen, dapatnya banyak. Lamun mah kira-kira satu ekor ieu beratna sekitar 7 sampai 10 kiloan. Oh, mantap dagingna yeuh. Habis sudah kameramen. Tidak ada lagi, sudah habis. Berapa kilo Mak itu Mak? Berapa kilo? Lihat. 30. 20. Bongkar muat ikan teh harus satset, soalnya begitu kapal sampai, pembelinya langsung nungguan. Jadi ini semua udah pesenan. Untung aja mah teh nggak kehabisan stok ikan yuk. Lamun kehabisan mah bisa nggak jadi mah buat lihat proses ikan asapnya. Ikannya ini tambah lagi. Biar banyak ya. Guyur. Emak tahu kalian setiap saat berendam, tapi kali ini emak teh yang mandiin ya, biar bersih. Setelah pada bersih dari air laut, ikannya langsung kita belah. Cara belahnya bisa dari sisi bawah, terus dibuang kotorannya ya. Serius banget, gak ada Ikan harus suaranya. belah dua biar matangnya merata. Biar matangnya merata ya. Gak ada suaranya. Iya kameramen, nih kameramen sekarang mak lagi. Belah ikan di Ambon. Lamun tos kebelah dua, ikannya dijepit pakai batang bambu koskil. Ini udah jadi ciri ikan asap khas kota Ambon. Kameramen, Nah, oke. jadi cari ikannya itu harus benar-benar segar. Di situ sekali. Kasih jenis kepala sekali. Ikannya yang apa Mak? Yang segar. Ikannya harus yang segar karena kalau lembek itu dagingnya itu mudah hancur. Dia emang ini benar-benar baru ngambil dari kapal ya, Mak turunin ya. Ambil dari kapal kameramen ini mah. Semuanya benar-benar diolah ketika masih seger. Jadi ikannya enggak didiamkan berjam-jam, apalagi sehariannya. Selain ikan cakalang, aya oge ikan baby tuna ya sadayana. Ukuran jeung tampilanana mah mirip-mirip. Lamun ningali dari deket baru tak kelihatan bedana. Kameramen, kenapa ikannya itu harus ditusuk terus nanti pas dijepit kayak gini tuh dikasih rongga lagi supaya dagingnya itu matangnya merata, terus dagingnya itu tidak basah dan kering sempurna.
isi bagian atas-atas supaya nggak langsung kena panas apinya. Soalnya proses ieu pengasapan ya, bukan pembakaran atau sadayana. Kameramen, jadi karena apinya udah nggak terlalu besar, sudah turun, ikan yang di atas ini pun boleh dikasih turun. Asik, udah ada yang mateng. Ma mau bawa buat oleh-oleh ke Pangandaran. Walaupun di tempat Ma juga banyak ikan, tapi beda atuh rasana. Setengah buat buah tangan, setengahnya lagi buat makan. Ma udah lapar atuh, euy, kegiatan dari pagi padat pisan. Sekarang kita buat sambal colo-colo aja ya. Karena kita mau masak ikan asar colo-colo. Bahan sambal colo-colo nak sama seperti sambal kecap biasa. Aya cabe, tomat, jeung kecap. Tapi biar aya wangina ditambah kemangi ya. Udah, gimana? Tinggal, ya, tinggal dicampur kecap kan? Iya. Makan pakai nasi panas udah biasa. Supaya makin berasa Indonesia Timur, nak emak udah siapin sagu manta buat bikin papeda. Makanya emak teh dari tadi udah masak air panas buat campuran sagu manta. Iya, Mak. Colo-colo udah siap? Sudah, Mak. Ada PT-PT daun kemangi nih, Mak. Saatnya emak belajar bikin papeda ya. Kira-kira emak bisa nggak ya gulung-gulung no? Neng, air panasnya. Ntar mana naik dulunya? Iya, Mak. Hati-hati, Mak. Awas panas, Mak. Ini langsung ya. Awas, kena tangan. Sudah. Beta boleh bantu? Akhirnya setelah diajarin Nona Nopia, jadi juga ya papeda emak. Walaupun tadi gulung-gulungnya kurang mahir, tapi akhirnya bisa oge euy. Wah, jadi kameramen papedanya. Harus diaduk-aduk terus. Neng, papedanya udah jadi. Sadap betul. Kuat, Mak. Kuat. Cepat, Mak. Balik cepat. Ya. Cepat, Mak. Nah, kameramen jadi. Ya. Sebelum emak bawa ikan asapnya buat oleh-oleh ke Pangandaran, emak wajib cobain dulu. Betul tuh, Sadayana. Colo-colonya siram nih, baru papedanya masuk. Ayo mah, gulung terus. Asik, papeda jeung colo-colona udah siap di piring nih, Nona. Ayo nih. Jadi Nona paling sadap kameramen. Aya nu kurang atuh ieu mah. Masa makanya cuma ini aja? Ikan asap emak mana? Mana buat temennya ini makan papeda? Nah, baru ini. Nah, ini disebutnya perfect combo. Pokoknya mah perpaduan sempoa. Sempurna. Dan kebanya, Mak. Ayo Neng makan. Iya, Mak. Sendoknya mana? Mak, di sini tuh langsung ke Isa. Bisa, Mak, gini. Diisap kumaha? Oh gitu kameramen makannya disuruput. Bukan diisap, disuruput gitu. Suruput. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Mak? Sadar. Belajar bikin papeda, udah. Ternyata emak diajarin lagi cara makan papeda yang betul kayak gini nih, Sadayana. Isap, Mak, isap. Cuma mak, seruput nendang nggak? Paling sadapin. Sama kecap colok.
Enak. Jadi cara makan papeda di sini tuh disuruput kameramen, jadi nggak usah pakai sendok. Dari tadi teh Nona Novia udah tambah papedanya berkali-kali. Nah iya papeda masih utuhnya. Ikan asar, colo-colo papeda, sadap betul. Langsung aja kita masukin. Pas Kira. Wow. Emak teh mau masak dari bahan super unik. Nyaeta sarang dan telur lebah hutan. Aduh kematangan ke bawah. Kali ini ditemanin besti emak yang lain. Ini dia AA Lukas. Halo Pak, Assalamualaikum. Pak, ini persiapan buat ambil odengnya ya? Iya, persiapan. Nah, untuk mengambil madu hutan itu kita membutuhkan umpet kayak gini ya Pak. Ini namanya umpet. Nah, obor yang kita butuhkan itu adalah asapnya supaya tawon indasnya tuh Tawonnya itu pergi ya. Mang Turman mah ahlinya menaklukkan lebah hutan ya. Untuk mengganggu konsentrasi kawanan lebah hutan, Mang Turman sudah menyiapkan asap dari tanaman kering yang dibakar. Ini cepat banget deh manjatnya si Mamang teh. Ini teh adegan berbahaya ya sadena, jangan pernah coba tanpa alat pengaman atau keahlian khususnya. Lihat tah, besar banget sarang lebahna. Mah beneran takut pisan atuh euy. Oh iya sadena, tahu nggak bedanya madu hutan sama madu biasa? Kalau madu hutan teh berasal dari lebah jenis Apis dorsata. Lebah madu Asia yang banyak menghasilkan madu. Apis dorsata ini teh ada di sekitar 80% hutan di Indonesia loh. Lebah-lebah ini teh ya bisa mengumpulkan nektar dari berbagai macam pohon yang ada di hutan. Sedangkan madu ternak biasa mengumpulkan nektar dari satu jenis pohon saja. Bisa ya indung mak, takut ada induknya. Gede banget kalau kena. Oh kameramen, tuh bawahnya ke bawah. Tuh. Jangan sampai mati. Enggak, ini udah mati. Jujur mama takut nih. Meski hanya 1-2 lebah yang berkeliaran di sekitar kita ya. Duh, itu si bapak. Udah nggak sabar lihat hasilnya. Mana Pak? Wow. Itu apa? Telurnya ini. Telur. Telurnya. Oh, iya, ini telurnya kameramen. Isinya banyak banget. Ini berapa ribu? Wah, bukan cuma dapat sarang beserta madunya, tapi juga telurnya, euy. Madu jelas kayak manfaat ya. Nah, kalau sarang lebahnya, ya bermanfaat juga tuh. Sarang lebah teh merupakan sumber antioksidan, bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan bagus untuk kesehatan organ hati. Tapi sarang lebah teh nggak bisa menyembuhkan patah hati ya. Kayak martabak. Iya. Martabak manis. Martabak manis. Wow, kameramen. Ih. Yang ikut. Kameramen madunya lihat. Aduh. Pakai apa wadahnya ini? Ini teh. Bekas kue ya? Apalah. Iya, nggak apa-apa. Nggak bawa wadah. Potong. Aduh, Pak. Aduh. Meski madu kaya manfaat, tapi harap diingat atuh ya, untuk anak di usia 1 tahun, belum boleh mengonsumsi madu karena bakteri dalam madu bisa membahayakan pencernaannya. Oh iya, biasanya dalam satu sarang bisa menghasilkan madu sampai 20 kg loh. Kalau nggak dijual, bisa untuk persediaan minum madu selama setahun ini banyak. Ayo cobain atuh, Nih, Bapak. Potong dulu, kegedean. Ini madunya Gusti, mana ngucur juga kieu. Habis gue mau lagi dong. Apa nih? Udah. Udah. Bapak giungeun. Temen sih nya.
Tapi giung nggak irama eng. Kok kayak makan pedes? Kayak kecutan ya, kayak agak kecut gitu ya apa ya rasanya ya, manis kecut. Maafin emak ya Sadayana, emak kurang kontrol ekspresi muka nih. Nah, mengolah madu mah udah biasa tuh. Kali ini telur lebah hutannya yang bakal emak masak. Sadayana pasti udah gak sabar kan? Pengen tahu cara masaknya gimana? Sebelumnya, rebus sarang lebahnya ya. Dengan direbus, sarangnya bakal meleleh dan yang tersisa tinggal telurnya aja. Wow, telur apa ini? Telur odeng. Telur odeng. Masukin aja. Ya. Nah, lama-lama ini mau dipepes ini. Wah, panas. Lebah ya? Tinggal lebih gede. Lebih gede ini ya? Waktunya membuat bumbu. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, bumbu penyedap, garam, sama daun salam, sama daun serai. Nah, telur lebah hutan yang sudah direbus emak campur dengan sedikit garam. Karena emak mau bikin pepes ye. Jadi siapkan daun pisang yang sudah bersih sebanyak 3 lapis. Ini teh biar nggak gosong ya. Nah, supaya masaknya wangi, susun dulu daun salam. Baru deh bawang merah dan bawang putih, cabai. Taruh juga sebagian telur lebah hutannya. Lalu kasih bumbu deui. Bungkus dan kaitkan daun menggunakan lidi biar enggak bocor. Di pepes teh cara masak yang emak suka. Bumbunya gampang, nggak pakai minyak lagi. Iritnya. Ore, masakannya udah mateng. Duh, maaf ya kalau pepesnya rada gosong. Oh iya, Alukas mah sayang kalau makan telur odeng itu katanya suka gatel-gatel. Makanya dia nggak bakalan berani makan. Nah, betul kata Lukas, yang punya riwayat penyakit kulit atau gatal, lebih baik jangan makan telur lebah ya. Itu juga mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih banget, ah. Beneran. Enak. Enak. Rasanya gurih banget. Gurih. Wangi. Lengkap banget ya hari ini. Udah masak telurnya, mencoba minum madu dari sarangnya. Mantap surantap, Madu asli yang tadi. Madu apa, Pak? Odeng. Nih. Ini itu harganya lumayan loh. Segini itu nyampe 150 apa 200. Pokoknya bisa lebih ya, Ayah. Soalnya ini madunya langka banget. Jarang, susah. Apalagi kalau musim-musiman. Enggak tiap hari ada gitu ya, enggak ya? Enggak. Musim-musiman ya. Jadi harganya juga lumayan. Tapi enggak mengecewakan sih dengan hasilnya yang kita dapat. Ini benar-benar madu asli dan risikonya Rasanya. belum kesengat ya. Dan rasanya mantep banget. Ya udah tuh. Memang bertaruh nyawa untuk mendapatkan madu hutan dan telur lebah hutan. Tapi semuanya terbayarkan kok setelah mencoba rasa dan khasiatnya. Mantep pisan, euy. Mak udah keren belum? Mak itu di sini mau menebar kebaikan, kameramen. Ya aduh atunya, hayu kameramen. Sugan we aya nu butuh pertolongan emak. Ya, ayo. Biar kayak nu di film-film, Super Emage punya senjata rahasia untuk menangkal serangan lawan. Yo, nya. Kameramen. Mana? Iya emak tapi apa? Pegangan emak. Pegangan. Tameng. Yuk, tah. Shit, keren kan tameng emak? Iya. Super emak. Ma mau keliling heula sadayana. Ceuna di dieu teh banyak tindakan kriminal. Temenin emak ya, kameramen.
Berarti saya nu gelut ya teh. Teu kagubrak kameramen. Hayu kumaha bantuan. Nya, Mak. Itu kadek. Aduh, kadek teteh. Aya wae si teteh. Cenah ada yang lari seperti dikejar tapi nggak tahu siapa yang ngejar. Ayo ngilu ka urang. Neng, kenalan. Ma, tolong, Ma. Sugan neng, tenang. Itu ada gawat. Ma, aya Ma. Aduh, aya Ma. Jurik jarian, Neng. Jurik jarian teh sieun kitu, Ma. Aya di dieu. Ma, ek modal jurik jarian heula nya. Pakai topeng nya. Abis sieun, Ma. Cing nya. Nya. Kita Ma, ek modal heula ilmu macan dikeluarkeun. Nya. Kejar atuh, Mak. Sok kejar, Ma. Olo, iya rupanya yang jadi omongan warga. Cenah aya monster petai di kebun. Biar manu tangan nih ya, biar nggak ganggu warga deui. Tembakan sekali. Ieu mah geuning jalmi. Heh. Naon? Wani. Siapa eta naon, Ma? Nih, ieu mah lain jurik jarian, ieu mah jalmi kan mirip unggul jurik jarian. Sugan jurik jarian, Ma. Aneh mirieun itu ih. Olo sadayana, ieu masih Mang Ayat bukan monster. Jadi ayeuna teh sedang nyamar di kebun petai supaya nggak ada maling. Tapi kalau orang nggak tahu kan bisa bikin orang kaget, Mang Ayat. Neng, sabenerna teh Neng ka mana? Itu abi teh rek kaditu rek nyedak eta peuteuy mah. Beneran, bener. Aduh, Neng. Di lebat di ditu teh Mas ya. Bener karesep emak, Neng. Karesep pisan. Ayo tuh urang nyadak mah di ditu di lebat. Pelan-pelan halap teh. Oh, hayu atuh. Udah ngaganggu. Sadayana tingali, tinggi pisan euy pohon petainya. Emak bingung ya naiknya, soalnya bisa sampai puluhan meter tingginya. Tapi emak coba heulanya, super emak pantang takut dan pantang menyerah. Aya kenteng, pemakanan kenteng we. Kenteng Ya. Pemakanan kenteng we anya. Aduh, ternyata susah euy naiknya, riweuh ku jubah emak teh. Kameramen tingali. Yuk, di atas lotengnya. Atas loteng atuh pinteran kan. Tinggal nyadakan, Mak. Tinggal nyadakan di mana, Neng. Petainya pada ngegelantungan di ujung dahan dekat genteng warga. Jadi emak teh naik we atuh ka dieu biar lebih cepetnya. Duh, emak udah nggak sabar pisan pengen buruan ngambil euy. Pohon petai ieu tumbuh baik di daerah tropis. Dalam satu pohon bisa menghasilkan sampai ratusan bonggol. Rasa dan buahnya khas seperti jengkol, tapi petai bisa dimakan mentah. Sadayana, lihat nih, ciri-ciri pete yang udah siap dipanen teh tingali. Kieu mani baralotot tuh. Apa berototnya? Bukan berotot, balalotot apa? Melotot. Aya mata sapi gede-gede. Terus dari hijaunya juga udah sangat pekat banget. Sadayana sudah cukup ya. Sekarang mah mau masak heula ya sebelum keliling deui biar makin kuat dan semangat. Aduh, Akang, hatur nuhunnya tinggal betul namanya. Aduh, alebet kieu salagan. Hayu atuh Neng, suang masak wae nya. Hayu.
Sadayana, nih sekarang emak teh mau bakar pete. Kenapa? Sebelum dimasak itu petenya dibakar dulu Kenapa mak? Biar mateng. supaya ya pertama mateng, terus kedua mengurangi baunya. Beda sama yang dimakan mentah tuh, wah, bau banget kan? Tapi kalau yang mateng kayak gini nih, yang dibakar dulu, baunya setidaknya berkurang. Gak perlu lama bakarnya, cukup 5-10 menit weh, ulah nepi tutungnya. Sambil nunggu, emak minta tolong irisin bahan nu lainnya ke si Eneng. Petai sudah matang, tinggal dikeluarin dari kulitnya. Sekalian emak mau bikin bumbu, cabai, bawang, dan garam nu diulek. Emak sukanya mah pedas ya, makanya cabainya pas di loba. Ih, emak teh kameramen badai masak peda, pete. Mau masak sarden. peda? Da eta nih. Peda. Da bumbu sarden. Nuhun neng kedua artosan. Mahilap neng, aduh. Kalau sudah, emak goreng ikan asin ya. Sebenarnya mah lauknya mah bisa pakai naon wae nya. Emak pakai ikan asin biar makin meriah rasanya. Aya asin, manis, dan pedas. Iya betul. Sekap neng, karena keueur aduh. Langsung sadayana. Sadayana wae atuh mau atuh sok ngani rawasnya. Tuh, mama obarin peda heula neng. Atuh teh pedana gorengna kumaha mah sih. Takut minyak mak ya? Bisa ngepletuk jaga-jaga. Setelah eta tirisin ikan dan langsung tumis bumbunya. Harum pisan sadayana. Selanjutnya masukin semua bahan dan bumbu. Bawang daun, tomat, dan daun jeruk. Juga saus, kecap, bumbu penyedap. Lalu diaduk. Menyusul petai, lengkuas, daun salam, air, serai, dan ikan asin pedanya. Contoh kameramen rasanya raos pisan, pisan. Kurubuk ieu kameramen tingali. Wih, kayak sarden mah emang bener mak. Emang dibuat sarden kameramen. Tuh. Kalau sudah mendidih, tinggal angkat dan siap disantap. Ini dia peda pete bumbu sardennya udah jadi, udah matang, mau makan, mau botram. Hayu neng. Ingat mang ayat nyuk heula. Contoh kameramen rasanya raos pisan, pisan. Apalagi petenya dibakar dulu nengnya. Dikasih bumbu sarden kayak gini cuma tumis peda. Itu ayah pedas, manis. Nah, pedas manis nengnya. Asinnya? Asinnya nggak ada, hilang. Sadayana. Raos pisan.